Sebut saja saya Santoso, lelaki keturunan Jawa Tulen yang sampai sekarang ini saya masih menetap di sebuah pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan adat istiadatnya yang masih kental. Pulau yang terkenal dengan julukan Pulau Seribu Pura. Yaps. Disinilah saya berada saat ini, kawan. Oke. Kita flashback ke masa saya kecil dulu ya. Saya kurang begitu ingat betul ketika kecil diasuh oleh nenek dan kakek saya di kota yang terkenal dengan julukan Kota Gadis. Hanya sedikit yang mampu saya ingat semasa kecil, nampaknya usia memang mempengaruhi memori ingatan. Ketika itu saya hanyalah anak kecil yang ditinggalkan oleh kedua orang tua saya merantau di luar Pulau Jawa. Tak ada satupun kawan yang berteman dengan saya saat itu. Seringkali saat pulang bermain saya akan tiba di rumah dalam keadaan menangis dan baju penuh noda tanah. Mungkin karena saya ini anak yang aneh dan sedikit gila. Ya, kenapa saya bisa berkata begitu? Karena yang saya ingat saat itu, kawan-kawan kecil saya menjauhi dan menganggap saya ini orang aneh. Sering ngomong sendiri tak jelas dengan siapa saya berbicara. Kejadian itu terjadi di mana saya belum memasuki masa sekolah SD bahkan TK pun belum. Di suatu siang yang terik sedang bermain sendirian di teras karena tak ada yang mau berkawan denganku sambil sesekali melirik ke arah jalan melihat kereta pengangkut tebu lewat. Datanglah seorang anak kecil menggunakan gaun berwarna putih layaknya seorang putri raja yang sedan berulang tahun menghampiri saya yang masih bocah. Kamu kok sendirian gak main sama teman-temanmu? Saya, ragelem dolan ambek aku jarene aku kie aneh Kok kie sopo? Gak mau main sama aku, katanya aku ini aneh. Sari. Saya, Santoso. Sambil kulurkan tangan kepada Sari untuk berkenalan dengannya dan kami pun berjabat tangan kemudian. Saya ingat betul benar-benar menjabat tangannya saat itu. Saya, lah. Kok aku ndak tahu kamu? Sari, iya. Baru saja pindah ke sini, aku juga nggak punya teman. Tak lama kemudian kami sudah saling akrab. Karena saat itu aku merasa Sarilah teman pertama yang mau bermain denganku saat itu, yang kuingat Sari ini kulitnya putih, rambut berponi dan lurus hingga sebahu. Tak terasa kami pun asyik bermain hingga ketika nenek memanggilku untuk mandi, maka saat itu pulalah Sari pamit pulang kepadaku dan aku pun berkata, besok main sama aku lagi ya. Iya, jawab Sari kepadaku, kemudian berlari ke arah jalan depan rumahku berbelok ke kanan. Ketika nenek menghampiriku bertanyalah beliau, ngobrol karo sopo le? Saya, iku mbah ibu, sebutanku kepada eyang putri kala itu, ono cah wedok anyar ayu ngejak dolan aku neng kene, ada anak perempuan baru, cantik ngajak main di sini. Nenek, lah. Terus di mana sekarang? Saya, sudah pamit pulang mbah ibu. Nenek, ya sudah sekarang mandi anak. Saya, iya mbah ibu. Hari berganti hari pun terlewati, saya sudah tak kesepian lagi karena setiap saya main di teras rumah, entah dari mana sosok Sari ini tiba-tiba muncul dan selalu dengan pakaian yang sama menemaniku bermain dan tak pernah terbesit pun rasa curiga kenapa Sari ini setiap menemuiku tak pernah berganti pakaian. Hingga suatu ketika sedang asyiknya kami bermain, nenek mengejutkanku dengan kehadirannya seraya berkata, "Oh, iki to sing jenenge Sari." Seketika itu Sari kaget dan menjawab, "Nggih embah, kulo pamit nggih embah." "Iya, saya pamit ya embah," kata Sari yang kemudian buru-buru lari meninggalkanku. Nenek, Li. Jangan sering main dengan Sari, main sama teman lainnya kan banyak. Saya, enggak. Aku cuma dijadikan bahan ejekan saja, sambil nunjuk teman-teman yang sedang lewat depan rumah ingin bermain ke sawah sebelah rumah. Nenek, ya pokoknya jangan sering-sering embah ibu tidak suka. Saya, yo. Berlalu melewati embah sambil mutung karena kesal teman bermain satu-satunya mendadak pulang. Setelah merasa cukup lama mengenal Sari, aku pun menanyakan kepadanya di mana dia sebenarnya tinggal. Saya, Sari, sebenarnya rumahmu di mana? Aku pengen tahu. Sari, ya, nanti aku tunjukkan, rumahku dekat kok. Saya, sekarang saja ya, aku pengen tahu. Sari, ya udah aku anterin ke rumahku, tapi kamu nggak boleh masuk rumahku ya, nanti nganterin aku sampai depan gerbang saja. Saya, gampang itu Sari, yang penting aku tahu rumahmu, aku kan bisa gantian main ke rumahmu. Sari, tidak usah. Biar aku saja yang main ke rumahmu. Saya, gimana jadi nggak aku nganterin? Sampai depan gerbang rumahmu. Sari, ayo. Kalau gitu sekalian antarkan aku pulang.
Kami pun berjalan sambil ngobrol ngalor ngidul, entah apa yang saya obrolkan saat itu karena sudah benar-benar lupa, dan yang saya ingat hanyalah pandangan orang-orang di kampung saya yang saya lewati melihat dengan tatapan aneh ke saya. Tibalah di depan gerbang rumahnya Sari. Rumah itu tak besar namun terlihat bergaya arsitektur modern saat itu. Pagar dengan pondasi setengah meter yang kemudian bagian atas dilanjutkan dengan teralis besi. Rumah sederhana namun cukup mewah bagi orang kampung di zaman itu, dindingnya bercat putih dengan beberapa hiasan bunga anggrek tertempel dengan indahnya. "Sari, ini rumahku ya, sudah aku pulang ya. Kamu ndak usah ikut ke rumahku soalnya bapakku galak, pokoknya jangan pernah main ke rumahku." "Saya, masak sudah tahu rumahmu nggak boleh main ke rumahmu?" "Sari, udahlah. Kamu nggak usah keras kepala." "Saya, Iyo, sambil bersungut-sungut, ya. Ya udah aku balik pulang, dasar pelit." "Sari, tenang aja, besok aku pasti main ke rumahmu." Tapi ternyata pertemanan aku dengan Sari ini tak lama, karena sebelum Sari pamit untuk pindah keluar kota bersama keluarganya, di mana sebelumnya aku sempat ditunjukkan rumahnya yang berada di pinggir jalan yang masih sederet dengan rumah eyangku, namun ternyata jaraknya cukup jauh bagiku yang kala itu masih bocah. Aku pun sebenarnya seringkali mengantarkan Sari pulang hingga depan pintu gerbang rumahnya. Hingga pada saat sedang beristirahat setelah keasyikan bermain, Sari berkata kepadaku, "Sari, maaf ya Santoso. Aku nggak bisa lama jadi temanmu." "Saya, lah, emangnya bapakmu tidak senang kamu main denganku?" "Sari, bukan Santoso. Aku sekeluarga akan pindah karena bapakku pindah tugas kerja." "Saya, ya udah nanti kabari ya kalau mau pindahan. Aku pengen ketemu terakhir kali sebelum pindah." "Sari, ra usah. Nggak usah. Nanti kalau aku sudah nggak pernah main ke sini berarti aku sudah pindah," dengan mimik muka sedih. "Saya, yo wes ayo dolan neh." "Sari, tapi tenang aja, nanti kamu pasti punya teman seperti aku. Tahu ndak?" Saat itu permainan yang sering saya lakukan dengan Sari biasanya bermain masak-masakan atau bermain tanah. Kadang pula bermain sembunyi-sembunyian yang entah saat itu saya juga lupa-lupa ingat permainan apalagi yang saya lakukan bersama dengan Sari. Hingga tibalah saat Sari akan pindah, dia datang seorang diri seperti biasanya saat dia datang untuk menemaniku bermain, namun kedatangannya kali ini ternyata untuk mengucapkan pamit perpisahan kepadaku. Sungguh saat itu hatiku terasa amat pilu, teman satu-satunya harus pergi meninggalkanku. "Sari, Santoso. Maaf ya, seumpama banyak kesalahan, aku sudah saatnya pindah," dengan mimik wajah sedih dan terlihat menitikkan air mata. "Saya, lah. Aku di sini nggak punya teman, siapa yang mau berteman kecuali kamu Sari." "Sari, tenang aja, nanti kamu juga pindah dari sini, temanmu juga banyak, nggak bakal kesepian, kamu bakal jadi orang besar, semua orang segan dengan kamu." "Saya, beneran kamu pindah?" Tak kuasa air mataku pun mengalir deras, sambil terisak-isak dan terbata-bata. "Ayo aku antar pulang, pokoknya aku antar pulang seperti biasanya ya." "Sari, tidak usah. Aku pamit yo." Terlihat raut wajah kesedihan dari perpisahan antara aku dan Sari. Kemudian Sari berjalan meninggalkanku yang masih menangis karena ditinggal satu-satunya teman terbaik yang selalu menemani. Tak menunggu lama aku pun berlari menyusul Sari yang masih tak jauh dari hadapanku sambil kupanggil-panggil namanya, "Sari, Sari, Sari." Sesekali Sari menoleh dan tersenyum melihatku. Namun anehnya aku tak menyadari bahwa aku yang berlari kencang sambil menangis mengejar Sari yang berjalan rasanya tak juga bisa mendekatinya, bahkan semakin menjauh di depanku, hingga saat aku lihat Sari memasuki gerbang rumahnya tiba-tiba saja rumah tersebut menghilang, berganti menjadi sebuah rumah yang sudah rusak di bagian sana-sini. Jendela sudah pecah kacanya, bahkan atapnya pun sudah berlubang. Bangunan rumah tersebut sama persis saat pertama mengantarkan Sari hingga depan gerbang rumahnya, hanya saja kondisinya sangat-sangat jauh sekali berbeda dari sebelumnya, berbanding 180 derajat. Saat itu aku masih tak percaya dengan penglihatanku. Masih menangis layaknya bocah yang kehilangan mainan kesayangannya sembari memanggil-manggil nama Sari di depan pintu gerbang yang sudah reot itu. Melintaslah Pak Kamidi, bukan nama sebenarnya, melihat saya dengan penuh keheranan sedang menangis di depan rumah yang ternyata bagi warga situ merupakan rumah yang sangat angker. "Pak Kamidi, lah. Kenapa kamu nangis di situ, nak?" Saya masih menangis tak menghiraukan perkataan Pak Kamidi. "Pak Kamidi, nak.
Ikut bapak ya, nanti dianterin pulang sekalian mampir warung saya belikan jajan. Aku mencari temanku Sari Pak, tadi rumahnya di sini, sekarang kok berubah rumahnya? Pak Kamidi, dengan wajah heran, ya sudah besok saya antar lagi ke rumah Sari ya. Ayo sekarang pulang ikut bapak, sisan bapak gendong sekalian nyari jajan kesukaanmu ya nak. Aku pun menuruti permintaan Pak Kamidi dengan masih tetap menangis sesekali menyebut nama Sari. Setelah dari warung membeli jajan kesukaanku, diantarkannya aku pulang sampai ke rumah. Di rumah saat itu yang kuingat hanya Mbah Kung dan Mbah Ibu saja. Berhari-hari aku diam di depan teras rumah tanpa melakukan kegiatan apapun. Sesekali teman-teman sebayaku lewat memanggil namaku Santoso, Santoso. Ayo dolan neng sawah, tapi belum sempat aku menjawab sudah mereka jawab sendiri dengan mengatakan cah aneh kui rodo kentir ojo dijak ko melu edan, orang aneh itu agak gila jangan diajak nanti ikutan gila. Entah kapan waktu itu kedua orang tuaku pulang, bahkan aku tak mengenali kedua orang tuaku karena yang kutahu saat itu orang tuaku hanyalah Mbah Kung dan Mbah Ibu saja, bahkan merasa aku takut saat itu karena bertemu dengan orang asing yang mengatakan bahwa mereka itu kedua orang tuaku. Sepasang orang dewasa yang datang ke rumahku itu mengaku sebagai kedua orang tuaku, di mana si wanitanya saat itu sedang hamil besar. Saat itu aku belum tahu kalau itu ibuku. Saat itu aku merasa tidak tenang karena terdengar kabar jika nanti aku akan dibawa oleh mereka, kedua orang tuaku, pindah. Hingga pada suatu sore saat asyik bermain sendiri datanglah seorang anak perempuan cantik dengan senyumnya yang lucu memperlihatkan beberapa giginya yang ompong karena terlalu banyak memakan kembang gula. Berpakaian agak tomboy dengan celana jeans pendek ala tokoh games Mario Bros, sayangnya aku lupa nama anak itu. Namun aku merasa sangat akrab sekali seperti sudah sangat lama kenal dengan anak perempuan itu. Aku merasakan dia itu seperti saudaraku sendiri, aku mengenalnya berbarengan dengan kedatangan kedua orang tuaku. Aku pun bertanya kamu anaknya om sama tante itu ya? Anak perempuan, SSSTT. Jangan keras-keras aku ini adikmu. Adik dari mana? Aku kan ndak punya adik. Anak perempuan, iya. Tapi bentar lagi aku akan jadi adikmu. Tibalah hari di mana saat mamaku akan melahirkan adikku yang sekarang, aku masih disibukkan dengan kegiatanku bermain dengan anak perempuan misterius itu. Suara erangan mamaku dibantu oleh Mbah Ibu terdengar dari luar kamar bersalin. Oh iya, saya lupa mengatakan kalau nenek, Eyang adalah seorang bidan yang buka praktek di rumah, sedangkan kakek pensiunan pegawai pabrik gula. Yang ternyata sebenarnya setelah aku tahu bahwa kakek adalah salah satu orang penting yang menumpas pemberontakan terkenal yang terjadi di tahun 1965 di Kota Gadis. Berkatalah si anak perempuan misterius kepadaku. Anak perempuan, waktunya sudah tiba. Adikmu akan segera lahir dan aku yang akan menemani adikmu di lain sisi hingga akhir hayat. Maksudmu apa? Aku ndak ngerti. Anak perempuan, sudah waktunya aku pergi, nanti ada saatnya kamu akan tahu sendiri. Kemudian dia berlari menuju ruangan di mana mamaku sedang mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan adikku, aku pun mengejarnya hingga terlihat si anak perempuan ini masuk menembus kamar tersebut. Ketika akan aku buka pintunya ternyata terkunci dan aku pun ditarik oleh Eyang Kakung agar tidak ganggu si Mbah yang lagi membantu proses persalinan. Pecahlah tangis keras seorang bayi perempuan di ruang persalinan itu dan yang kutahu setelah mamaku merasa cukup lama dan bisa meninggalkan anak perempuannya. Maka berangkatlah kembali merantau ke pulau seberang dengan papaku, aku juga tak ingat berapa lama kedua orang tuaku tinggal di kampung hingga saat mereka menitipkan lagi salah seorang anaknya dan akhirnya aku mulai tumbuh bersama adekku dalam asuhan Mbah Kung dan Mbah Ibu. Di situ aku masih belum mengerti hanya merasa sosok adik perempuanku ini seperti sudah pernah kenal sebelumnya tapi entah di mana. Seperti dejavu dan aku baru tersadar saat akan memasuki masa SMP, di mana ku buka album foto semasa kecil. Di situ aku teringat jelas mulai dari pakaian, model potongan rambut BOP hingga senyum lucu dihiasi gigi ompong karena terlalu banyak makan kembang gula. Ini akan anak perempuan misterius itu? Kenapa ini menjadi adikku ya? Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan itu aku simpan sangat lama hingga akhirnya aku dapatkan ketika sudah menginjak masa SMA di mana saat khutbah Jumat berkumandang, dijelaskannya tentang jin karin yang menemani manusia sedari lahir hingga ke liang lahat. Bertanyalah aku dalam hati. Jangan-jangan
Sosok anak perempuan misterius itu dulu adalah Jin Karin adikku? Tapi, apa mungkin aku bisa bertemu Karin dari orang yang saat itu belum lahir? Sampai sekarang masih menjadi misteri bagiku. Sebagai gambaran, rumah ayangku ini bagi ukuran di kampung termasuk besar dengan halamannya yang luas ditumbuhi oleh 9 jenis pohon mangga. Rumah ini juga digunakan sebagai tempat praktek eyangku yang kebetulan memang berprofesi sebagai bidan di desa tersebut. Namun tak jarang pula eyangku datang ke rumah mereka yang kebetulan rumahnya jauh ataupun beda kampung. Rumah bergaya tahun 70-an dengan teras luas beralaskan marmer dengan atap teras menggunakan seng yang berwarna-warni, dipercantik dengan sepasang kursi tamu dari anyaman karet berwarna-warni layaknya pelangi senada dengan atap teras. Rumah eyangku berada tepat di pinggir jalan besar, di mana jalan tersebut merupakan salah satu akses jalan jika ingin menuju ke kota di mana Kanjeng Sri Sultan Pakubuwono tinggal. Masuk ke dalam kalian akan menemukan banyak sekali ruangan, baik itu permanen maupun hanya disekat dengan papan. Tiap kali melewati tempat ini aku selalu ditakuti dengan banyak sekali penampakan, mulai dari penampakan wanita berbaju putih dengan rambutnya yang panjang dan lurus bak iklan shampoo sambil menggendong bayi sampai dengan yang paling seram yaitu penampakan berbentuk seseorang yang mengenakan pakaian berwarna layaknya malaikat pencabut nyawa sambil memegang sebuah tongkat kayu yang di ujungnya terdapat sebilah celurit melengkung berukuran besar dan panjang. Sosok itu yang paling sering aku temui di rumah eyangku, bahkan sosok itu seringkali mengejarku hingga aku lari terbirit-birit ketakutan. Kenakalanku paling parah adalah ketika ada bus lewat di depan rumah pasti melaju dengan sangat kencang dan entah kenapa aku seringkali melemparinya dengan batu, sungguh kenakalan yang tak masuk di akal bagiku hingga sampai sekarang. Bahkan tak jarang sang sopir memberhentikan busnya dan meminta ganti rugi kepada eyangku, jika sudah begitu aku pasti distrap, dihukum dengan dikunci dalam gudang yang sangat gelap dan menyeramkan. Aku tak hanya takut pada gelap tapi juga pada penampakan makhluk gaib yang menghampiriku saat berada di gudang, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada yang ada di ruangan depan. Puncaknya karena aku nie bocah laki-laki tapi terlalu cengeng dan bandel saat itu hingga membuat eyang kakung geram. Suatu malam diajaknya aku ke pemakaman, kawan tahu sendiri pemakaman itu saat siang hari terasa ngeri dan mistisnya seperti apa? Ini aku dibawa oleh eyang kakung saat malam hari dengan mata tertutup hingga sampai ke tengah pemakaman kemudian tutup mataku dibuka dan eyang kakungku meninggalkanku dengan lari sekencang-kencangnya, awalnya hanya gelap yang aku lihat. Kemudian hawa dingin menerpa seluruh tubuhku, hawa dingin yang terasa sangat berbeda hingga menaikkan semua bulu kuduku. Aku hanya bisa berteriak memanggil Mbah Kung. Mbah Kung. Aku kenapa ditinggalkan di sini? Mbah Kung. Mbah Kung, aku tak sadar keberadaanku memancing banyak makhluk halus datang, terdengar suara geraman yang sangat berat dan terasa jauh di sebelah kiriku. Saat kutolehkan pandangan ternyata sesosok makhluk gaib dibungkus kain kafan putih dengan banyak noda tanah disertai bau anyir yang membuatku mual. Saat kutatap wajahnya yang hitam legam bagai arang dengan salah satu bola matanya yang keluar tergelantung di pipinya terlihat dari lubang matanya banyak sekali belatung. Aku pun tak kuasa lari pukang langkang sambil menangis sembari menyebut Mbah Kung. Mbah Kung, aku takut. Ada setan Mbah. Ku terus berlari menyusuri jalan setapak di pemakaman itu, hingga langkahku terhenti saat melihat sesosok wanita berpakaian putih di sebelah pohon bunga Kamboja memanggil kuli. Le. Kulihat kakinya yang pucat tergelantung tak menyentuh tanah, kemudian tertawa melengking hihi. 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 Lari dan terus berlari sambil menangis dan memanggil Mbah Kungku, hanya itu yang bisa kulakukan. Kemudian dihadangnya aku oleh sesosok makhluk hitam besar berperawakan seperti gorila dengan rupa mirip anjing dan matanya yang merah menyala ditambah suara erangannya yang menakutkan. Aarg. 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 Ku ambil arah sebelah kanan tak peduli kuburan siapapun itu aku injak yang penting nyawaku selamat. Sampai aku terjatuh saat sebuah tangan memegang salah satu kakiku. Ku tendangnya tangan itu dengan salah satu kakiku hingga kakiku yang digenggamnya terlepas, tak lagi ku pedulikan sandal yang tertinggal, bangkit dan berlari lagi menyusuri jalan setapak di pemakaman itu. Hingga aku akhirnya benar-benar bertemu eyang kakungku, ku peluk. Menangis sejadi-jadinya, eyang kakung hanya kemudian menggendongku dan menghela napas lalu mengatakan, "Cah lanang kok gembeng. Anak laki kok nangisan. Arep dadi opo koe? Koe kie kudu dadi wong gedi koyok mbahmu kie."
Ra oleh sitik-sitik gembeng koyok ngene, mau jadi apa kamu? Kamu itu harus jadi orang besar, nggak boleh dikit-dikit nangisan. Pernah juga ada satu kejadian saat aku sedang tidur siang dengan omku, kala itu aku yang tak bisa tidur sengaja mengganggu om yang sedang tidur. Agar terbangun dan mengajakku bermain. Tapi apa yang terjadi? Ketika omku membalikan badan seketika wajah dan tangannya berubah menjadi seperti seekor harimau disertai suara geraman dan erangan aar. Aum! Laksana seekor harimau sang siap melahap mangsanya. Dicekiknya leherku, aku yang sekecil itu tak berdaya melawan kecikan dari makhluk berwujud manusia harimau itu. Di saat aku hampir pingsan kehabisan napas, tiba-tiba tangan kananku mengeluarkan sebuah sinar putih. Ku kepalkan tanganku dan ke sembarang arah hingga mengenai lehernya dan makhluk itu terjatuh dari kasur. Kemudian aku tak sadarkan diri. Tiba-tiba ku terbangun dan merasakan sakit di bagian leher, menangis. Ya, hanya itu yang aku bisa lakukan. Aku bangun dari kasurku, kulihat omku masih nyenyak dalam tidur siangnya. Lalu aku berlari keluar kamar menghampiri Mbah Ibu, Eyang Putri sambil menangis dilihatnya leherku. Mbah Ibu, lah, iki gulumu kena opo? Ini lehermu kena apa? Saya, iku Mbah. Mau kan raiso turu, terus om tea gudo bentangi. Lah kok malah dadi macan, guluku ditekek Mbah terus pas tea antem gulune langsung mencelat soko kasur. Terus aku kaget tiba ke mimpi, ini Mbah. Tadi kan gak bisa tidur, terus om aku godain biar bangun, lah kok malah jadi macan. Leherku dicekik Mbah terus aku pukul kena lehernya langsung terpental dari kasur. Terus aku kaget ternyata cuman mimpi. Mbah Ibu, iki udu mimpi le. Ika Mbah arep ngomong neng om MU, ini bukan mimpi nak. Entar, Mbah mau ngomong sama om kamu. Masuklah Eyang Putri membangunkan omku, saat terbangun ditutupnya pintu kamar. Sayup-sayup terdengar kalau Eyang Putri sedang memarahi omku dan mengatakan jangan mencelakai keponakan sendiri dengan ilmu yang dimiliki. Pernah suatu ketika aku bertanya kepada Eyang Putri. Saya, Mbah Ibu. Islam endue Tuhan, Kristen endue Tuhan, Hindu endue Tuhan, Buddha yo endue Tuhan, dadi Tuhan sing bener iki milik sopo? Mbah Ibu. Islam punya Tuhan, Kristen punya Tuhan, Hindu punya Tuhan dan Buddha juga punya Tuhan. Jadi Tuhan yang benar itu milik siapa? Mbah Ibu, ngene wae, sesok Mbah ajak koe nenggon ngaji ning langgar kunuyo. Ben koe lebih ngerti sopo Tuhanmu, gini aja besok Mbah ajak kamu ke tempat ngaji di langgar, musola, sana ya. Biar kamu lebih mengenal Tuhanmu. Entah kenapa, aku yang sekecil itu bisa bertanya demikian. Basic keluarga mamaku adalah Nasrani, kemudian mamaku menikah dengan papaku yang seorang muslim dan tentunya mamaku ikut agama papaku. Demikian pula dengan aku dan semua adik-adikku, kami semua alhamdulillah beragama Islam. Kedua orang tuaku datang lagi, seperti sebelumnya. Aku dan adikku takut ketika mereka datang. Karena jelas aku tidak mengenal dekat dengan mereka, hingga akhirnya kedua orang tuaku berlibur cukup lama sampai aku dan adikku bisa mengenal siapa mereka sebenarnya dan bisa menerima mereka sebagai kedua orang tuaku. Saat yang dinantikan tiba. Aku dan adikku harus berpisah dengan Mbah Ibu dan Mbah Kung, sekecil itu yang bisa kulakukan tentu hanya menangis. Cengeng ya aku semasa kecil hehehe. Naiklah kami di dalam bus, yang kuingat saat itu aku duduk di pangkuan mamaku dan adikku duduk di pangkuan papaku. Tak terasa sudah menaiki kapal laut, itu pengalaman pertamaku naik kapal laut. Akhirnya aku, adikku dan kedua orang tuaku telah sampai di terminal Ubung. Ya, betul, aku telah menjejakkan kaki mungilku di Pulau Dewata Bali saat masih berusia 5 tahun. Aku ingat betul. Saat itu hujan mulai turun, sambil menunggu taksi datang, kami sekeluarga berteduh di salah satu warung yang ada di terminal itu, taksi pun datang. Sebelum masuk ke taksi sempat aku lep kaca taksi itu menggunakan lengan jaket yang kupakai, dimarahinya aku oleh mamaku saat itu. Selalu terlintas di pikiranku, apakah aku akan punya teman nanti di kota ini? Karena yang aku tahu temanku hanyalah adikku ini. Kami sering sekali bertengkar seperti Tom and Jerry, ya. Hanya sekelumit saja yang bisa kuingat dalam perjalanan ke Pulau Dewata. Beberapa hari di Bali tepatnya di ibu kota Pulau Bali ini, aku mulai mendapatkan teman. Bahkan di antara mereka adalah teman-teman yang sampai saat ini menjadi seperti saudara sendiri bagiku. Mereka adalah Torih, Topan, Kadek,
Komang dan juga Doni, merekalah teman bermainku semasa kecil. Mamaku selalu berpesan jika aku main dengan mereka, jangan mau jika ada orang tak dikenal ngajak jalan-jalan. Sayangnya kekhawatiran mamaku terjadi saat bermain batu lima dengan kawan-kawanku, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan seorang kakek tua di sebelahku yang ingin mengajakku jalan-jalan. "Kakek, nak ikut kakek ya? Nanti kakek belikan mainan." "Saya, enggak kek, saya nggak boleh ikut dengan orang yang nggak dikenal." "Kakek, aku ini tetangga orang tuamu, nanti kakek antar pulang ya." "Saya, ndak kek. Saya ndak berani." Topan yang ikut sembunyi bersamaku kaget. "Topan, kamu ngomong sama siapa? Kita cuman berdua aja ngumpet di sini, ndak ada orang lain." "Saya, ada Kopan." "Itu ada mbah-mbah," sambil nunjuk ke arah kakek tersebut. "Topan, mana ndak ada San, jangan ngaco kamu, udah kita pindah aja ngumpetnya." Kejadian ini sebenarnya sering sekali, kadang tatkala senja mulai meninggalkan langit menyisakan semburat jingga di langit yang mulai nampak kelam, terdengarlah suara ringkikan kuda hiik. Hiik, hiik, hiik. Seringkali aku menanyakan itu pada mamaku. Karena zaman itu jalan depan rumah kedua orang tuaku kecil dan masih berbatu, itu pun hanya cukup dilewati oleh dua motor yang berpapasan, jika salah dikit bisa kecemplung got, belum lagi depan rumahku persis itu kebun dengan pepohonan kelapa yang sangat rapat yang konon di situ adalah salah satu jalan menuju kampung gaib. Namun mamaku selalu mengatakan padaku, "Mana? Ndak ada suara kuda, jangan aneh-aneh. Udah nonton TV aja sana, jangan berantem sama adekmu." Papaku bekerja secara wira swasta, membuat order pesanan tamu dari luar negeri. Jadi rumah kedua orang tuaku bisa dikatakan luas karena pas di belakang rumah adalah tempat kerja papaku. Saat pertama kali masuk ke rumah itu, aku sama sekali belum mendapatkan perkenalan dengan makhluk gaib. Malah sebenarnya setelah itu akan sering sekali terjadi teror godaan dari makhluk gaib, namun beberapa di antaranya mereka yang terkena teror adalah mereka yang bekerja pada papasan mamaku tapi berlaku culas. Pernah aku melihat dengan mata mungilku, seorang pembantu mamaku kesurupan. Suaranya berubah menjadi laki-laki terkadang mengeram bagai seekor macan. Jika sudah kesurupan, air bak mandi satu gentong besar diminumnya hingga habis tak bersisa. Seringkali kedua orang tuaku memanggil salah seorang ustadz yang memiliki ilmu tinggi untuk mengatasi kejadian kesurupan yang sering terjadi di rumahku. Entah mengapa jika dipanggilkan ustadz atau malah orang pintar selalu tidak mempan bahkan kalah dengan jin yang merasuki pembantu di rumahku. Kesurupan itu terjadi lagi. Inah mengerang layaknya seekor macan aar. 4 orang karyawan papaku memegang Inah sangat kewalahan, tenaganya seperti 10 kali lipat dari orang dewasa. Di saat genting berangkatlah papaku ke rumah Pak Ustadz yang biasa menangani kesurupan di rumahku, karena rumahnya tak jauh dari rumah kedua orang tuaku. Begitu sampai langsung dipegangnya kepala Inah yang kerasukan seraya berkata, "Pak Ustadz, kamu ini senang sekali mengganggu keluarga ini. Mau kamu apa?" Inah, arg. "Aku mau orang ini kapok, dia sudah berbuat jahat pada keluarga ini." "Pak Ustadz, kenapa kamu membantu keluarga ini? Apakah keluarga ini minta pertolongan kepadamu?" Inah, "Tidak. Arg. Mereka tidak meminta, tapi ini tugasku." "Pak Ustadz, siapa yang menugaskanmu?" Inah, "Kamu tidak perlu tahu. Yang jelas leluhurnya adalah guruku dan dia yang memintaku untuk menjaga anak cucunya kelak." "Pak Ustadz, jadi kamu ini bangsa jin yang beragama Islam?" Inah, "Iya." Arg. "Aku ini dimuslimkan oleh leluhurnya dan berguru agama Islam pada leluhurnya." "Pak Ustadz, baiklah. Kamu mau keluar? Atau saya yang keluarkan kamu dari raga ini?" Inah, hahaha. "Kamu nantang aku? Ilmu MU itu masih jauh di bawahku." "Pak Ustadz, baik. Kita selesaikan di halaman belakang, jangan di sini." Digiringlah Inah yang kesurupan di halaman belakang, sambil berteriak dengan suara parau yang berat, "Lepas! Aku bisa jalan sendiri." Pak Ustadz pun bersiap-siap pasang kuda-kuda untuk menghadapi jin yang merasuki raga Inah. Ciatat. Secepat kilat Pak Ustadz melancarkan tendangan dan beberapa pukulan ke arah Inah, namun dengan mudah dihindari.
Kini gantian Bei Inah yang kesurupan menyerang dengan jurus laksana gerakan jurus harimau. Untungnya Pak Ustadz masih mampu menepis serangan demi serangan yang dilancarkan, walaupun sebenarnya sudah mulai kewalahan menghadapi jurus demi jurus yang dilancarkan sang jin. Saat kuda-kuda Pak Ustadz terlihat goyah, ditendangnya hingga terjungkal. Begitu akan melanjutkan dengan serangan pukulan mengarah ke wajah Pak Ustadz, dengan refleks ditangkis menggunakan tangan kiri dan ternyata tangan kanan Pak Ustadz sudah lebih dulu melancarkan pukulan hingga menghantam perut Bei Inah dan akhirnya terpental beberapa meter di depan Pak Ustadz. Lumayan juga ilmu pencak dan tenaga dalami orang tua. Baiklah, aku akan keluar dari raga perempuan ini dan ingat setelah ini harus kamu usir perempuan ini, jika tidak aku akan membuatnya mati. Seketika itu robohlah tubuh Bei Inah ke tanah dan segera beberapa lelaki karyawan papaku menggotongnya dan memindahkannya ke dalam. Kemudian di saat yang bersamaan digotongnya Bei Inah, Pak Ustadz memandang tepat di belakang robohnya Bei Inah tadi terlihat jelas sesosok lelaki berperawakan tinggi besar, gagah dan kekar, berkumis lebat seperti Pak Raden serta berpakaian layaknya warok dari Pulau Garam dengan ditemani sepasang harimau, di mana salah satunya adalah seekor harimau putih. Aku yang masih kecil dan ketakutan saat itu sedang bersembunyi di belakang kaki mamaku sempat melihat sekilas penampakan jin tersebut. Antara Pak Ustadz dan jin tersebut hanya saling berpandangan lalu kemudian menghilang dari hadapan. Begitu Bei Inah sadar dan masih lemas seperti orang yang kelelahan sangat hebat karena bekerja terlalu berat dengan masih ditemani oleh mamaku di kamar. Pak Ustadz memanggil untuk berbicara dengan papa dan mamaku di ruang tamu sederhana. Sangat kuingat saat itu jin yang merasuki mengatakan dia adalah jin yang sekarang bersemayam di sumur belakang kamar mandi. Jin tersebut ditugaskan untuk melindungi keluarga kami, tapi tak hanya keluarga kami saja. Jadi jin ini sering berkeliling untuk menjaga semua keturunan dari leluhur kami dan itu diamini juga oleh papaku yang ternyata juga memiliki penglihatan sepertiku. Anakmu ini memiliki bakat lebih. Semoga tidak salah jalan hidupnya karena nanti dia akan menjadi orang besar di negeri ini. Lagi dan lagi. Kata-kata itu terdengar di telingaku. Aku yang masih kecil hanya bisa menyimpannya dalam alam pikiran dan sempat berkata dalam hati pada diriku sendiri, mungkin nanti saat aku besar, dewasa, akan menemukan jawabannya. Siang itu panas terik menyengat, tubuhku penuh peluh keringat tak kuhiraukan. Asyik bermain dengan teman-teman di sini, aku bersyukur semenjak kepindahanku ke pulau ini. Akhirnya aku memiliki teman, ya. Walaupun kadang mereka mengejakku karena logat Jawa yang kental saat terucap kata dari mulutku. Saat asyik bermain sembunyi-sembunyian, giliran Kadek yang ternyata harus mencari. Aku pun bersembunyi dengan Torih, saat bersembunyi di balik sebuah mobil minibus yang parkir. Ketika aku ingin mengintip si Kadek yang lagi kebingungan mencari kami, ternyata aku melihat dengan jelas ada penampakan sesosok lelaki di dalam mobil dengan pakaian compang-camping, banyak terdapat luka dan kondisi wajah hancur, banyak darah serta terlihat seperti terbakar, memanggil-manggil meminta pertolongan. Aku pun berkata pada Torih, "Saya, Rick. Itu ada orang di dalam mobil minta tolong." Di dekatnya wajah Torih agar dapat melihat kondisi di dalam mobil. "Torik, mana San? Mobilnya kosong, gak ada orang kok di dalam." "Saya, itu Lorik yang di tempat sopir ada orang berdarah-darah gitu." "Torik, gak ada San. Jangan-jangan kamu lihat hantu lagi." Torik pun berlari pulang meninggalkanku sambil berteriak, "Ada setan. Ada setaan." Aku pun ikut lari pulang ke rumah. Sesampainya di rumah aku ceritakan pengalaman yang terjadi barusan, bukannya menerima apa yang kuceritakan, tapi dijewernya kuping ini sambil berkata, "Mama, makanya siang itu waktunya kamu tidur. Sudah sana cuci muka terus baca doa sana sebanyak-banyaknya." Saya, "Iya. Ampun Ma, aku ndak nakal lagi. Belum bisa baca doa Ma, bisanya bismillah aja." "Mama, ya udah. Kamu baca itu yang banyak." Langsung aku berlari meninggalkan mama menuju kamar mandi untuk cuci muka, setelah beres urusan di kamar mandi. Masuk kamar berusaha untuk tidur siang sambil baca basmalah sebanyak-banyaknya. Sebenarnya aku paling benci jika disuruh tidur siang, karena pastinya saat malam menguasai hari. Maka aku pun susah untuk tidur dan tentunya telingaku mulai mendengar banyak suara-suara menakutkan. Beberapa hari setelah melihat sosok di dalam mobil minibus tersebut, tersiar kabar kalau terjadi kecelakaan pada pengendara mobil tersebut.
Bahkan saat aku sedang mencuri dengar pembicaraan mama papaku terdengar kalau si sopir mobil tersebut tewas terbakar di dalam mobil. Pagi itu mama memboncengku dengan sepeda motor bebeknya menuju ke sekolahan. Ya, aku akan didaftarkan ke salah satu taman kanak-kanak. Tak banyak yang dapat diingat pada masa itu, bahkan siapa teman-temanku semasa TK aku pun sudah lupa. Setelah itu bersekolahlah aku di TK tersebut, bahkan penampakan-penampakan selama aku di TK tak dapat kuingat. Masa TK berlalu dan aku pun diantarkan oleh papa mamaku untuk didaftarkan di salah satu SD negeri. Bersyukur selama di SD ini aku memiliki teman-teman yang sangat baik, bahkan sampai sekarang jika bertemu, kita masih saling bertegur sapa. Bahkan beberapa nantinya ada yang kembali satu sekolah SMA dan kuliah di jurusan yang sama denganku. Di tahun 1992 saat aku sudah masuk SD, lahirlah adikku yang ketiga seorang perempuan. Di saat itu aku tak pernah bertemu sekalipun dengan Jin Karin dari adikku ini. Penampakan demi penampakan makin sering aku lihat dan juga visualisasi akan kejadian di masa yang akan datang juga sering terlintas ketika melihat suatu tempat atau seseorang yang lewat di depanku. Sayangnya karena tak ada yang mendengarkan apa yang aku lihat dan tak memberikan solusi atas kelebihan yang ada padaku. Membuatku semakin larut dalam ketakutan. Melihat hal tersebut mama takut akan kelebihan yang aku miliki, takut jika nanti anaknya dianggap anak tidak waras oleh tetangga dan teman-temannya, hingga mengusulkan untuk membawa ke Pak Ustadz yang sering menetralisir jika ada yang kesurupan di rumahku. Anehnya tak hanya aku saja yang mengalami fenomena ini, adikku perempuan juga mengalami hal yang sama. Karena sering aku temui saat adikku ini sedang bermain dengan teman gaibnya dan teman gaibnya pun tahu kalau aku bisa melihatnya. Maka dibawalah kami ke rumah Pak Ustadz tersebut, yang kuingat sesampainya di sana kedua orang tuaku mengutarakan maksud dan tujuannya mengunjungi Pak Ustadz. Setelah berbicara panjang lebar Pak Ustadz membacakan doa dan aku serta adikku disuruh mengucapkan amin saja. Setelah itu Pak Ustadz berkata, "Pak Ustadz, datanglah kemari beberapa hari lagi Pak Bu. Nanti saya berikan air yang sudah diisi dengan doa." "Papa o Mama, baik Pak Ustadz. Kapan kami akan kesini lagi?" "Pak Ustadz, nanti saya yang antarkan airnya ke rumah, Bapak Ibu tunggu di rumah saja." Sepulangnya dari rumah Pak Ustadz, penampakan demi penampakan MC sering aku lihat. Hingga saat yang dinantikan tiba, datanglah Pak Ustadz ke rumahku. "Pak Ustadz, Assalamualaikum." "Papa, Waalaikumsalam." Pak Ustadz, mari silahkan masuk." "Pak Ustadz, ini saya bawakan air yang saya janjikan, semoga bisa mengatasi apa yang ditakutkan selama ini." "Papa, Alhamdulillah." "Makasih banyak Pak Ustadz, ayo ngopi dulu. Ngobrol-ngobrol sebentar." "Pak Ustadz, gini Pak. Sebenarnya anak Bapak ini memiliki kelebihan yang orang lain tidak memiliki, bahkan orang lain pun sampai rela berguru ke sana kemari demi memiliki kelebihan seperti anak Bapak." "Papa, ya Gimana ya Pak Ustadz, anak saya masih terlalu kecil dan saya takut nanti anak saya ketika dewasa nanti akan dijauhi karena dia berbeda sendiri." Dipanggillah mama dan juga aku oleh papaku untuk ikut duduk di ruang tamu. "Papa, oh iya Emaha. Itu Diana dipanggil sekalian sama bawain gelas ya." Diana ini adalah nama adik perempuan pertamaku, kalian bisa memanggilnya dengan nama itu di cerita ini kawan. Datanglah mama, aku dan Diana adekku. Kami duduk bersama dan mulailah Pak Ustadz membacakan doa-doa lalu dituangkannya air tersebut ke dalam gelas. Setelah itu disuruhnya aku minum air tersebut sampai habis. Ketika menenggak air tersebut rasanya tidak enak persis seperti bunga melati dan sekuat tenaga ku habiskan air berukuran gelas teh tersebut. Setelah habis, dituangkannya air tersebut ke dalam gelas kembali dan kini giliran adekku meminumnya, sempat kulihat hampir muntah saat meminumnya, tapi mamaku memaksanya untuk menghabiskannya. Setelah itu berkatalah Pak Ustadz kepada kedua orang tuaku, "Pak Ustadz, saya hanya bisa membantu sebisa kemampuan yang saya miliki, karena nanti saat anak-anak Bapak dan Ibu ini beranjak dewasa, saya tidak dapat menjamin apakah penglihatannya masih tertutup atau tidak. Yang ketika mereka dewasa masih akan sering tembus tapi tidak parah, namun jika mereka ingin membuka kembali kemampuan yang dimiliki akan sangat mudah dan tentunya harus mencari guru yang benar agar tidak tersesat dalam kesesatan karena mereka ini adalah anak-anak pilihan." Setelah itu Pak Ustadz pun pamit pulang.
Bersyukur masa-masa SD kulalui sebagaimana manusia normal pada umumnya, tak pernah lagi melihat adanya penampakan makhluk gaib. Aku bisa menjadi manusia normal lagi, begitu kata yang kuucapkan dalam batin. Masa SD sudah kulalui dan di masa SD ini sempat aku ingat bahwa kedua orang tuaku ingin memiliki anak lagi. Saat itu entah mengapa aku hanya bisa berdoa dalam diam, bahwa aku ingin memiliki adik kembar laki-laki dan alhamdulillahnya Tuhan menjawab doaku itu. Walaupun sebelumnya ketika mama masih mengandung si bontot dari hasil USG sudah dipastikan kalau bayi yang lahir di dalam kandungan adalah perempuan, namun jika Tuhan berkehendak apapun dapat terjadi. Ujian kelulusan SD sudah kulalui, aku bukan anak yang pintar. Prestasiku biasa saja, nilai raport juga standar saja, karena zaman itu masih menyebut hasil akhir ujian dengan sebutan Eptanas, maka hasil Eptanasku ternyata tidak memenuhi syarat untuk diterima di SMP negeri. Maka diputuskanlah untuk masuk sekolah swasta yang berbasis agama Islam. Setelah aku masuk sekolah ini, aku lebih sering naik sepeda untuk pergi dan pulang sekolah. Sama seperti kebiasaan yang aku lakukan semenjak kelas 3 SD. Di sini aku memiliki teman baru lagi, beradaptasi lagi dengan sekolah dan yang jelas teman-teman SD tak ada yang satu sekolah denganku lagi. Seperti anak lelaki pada umumnya, aku pun juga sempat menyukai perempuan yang ada di sekolahku itu, ya. Tetap saja, aku masih tidak pede untuk mendekatinya. Hingga suatu saat ada seorang anak perempuan cantik pindahan dari kota dengan julukan Delhi Van Java, atau Mutiara dari Timur. Nama seorang darat tersebut adalah, yang dalam bahasa Ibrani berarti keanggunan. Sangat cantik, pantas saja orang-orang tuanya menamakan seperti itu karena cantik yang elok nan anggun bagaikan hadiah terindah bagi keluarga tersebut. Walaupun sebenarnya nama itu lebih sering digunakan oleh anak lelaki di sebenarnya. Tentunya beberapa remaja pria di sekolahku banyak yang mengincar dia karena ingin menjadikan dia sebagai pacarnya, tak terkecuali Hilmi, remaja kurus tinggi semampai dengan sifat bengalnya juga ingin menjadikan dia pacarnya yang kesekian. Menginjak kelas 2 SMP, jam belajar diadakan siang sampai dengan sore hari kawan. Maklum karena terbatasnya ruang kelas jadi ada yang masuk siang. Sekolahku ini jadi satu dengan SMA, betapa ramainya jika jam istirahat berbunyi. Ketika itu sepeda yang biasa kupakai untuk membawaku ke sekolah ternyata mengalami kerusakan dan harus dirawat di bengkel sepeda dekat rumah, jadi aku malah merepotkan mama atau papaku untuk menjemput dan mengantarkan ke sekolah, biasanya jika aku bersepeda. Sering kawanku yang berdarah keturunan Arab ini berbarengan pulang karena kebetulan jalan rumah kami sejalur. Mentari sudah mulai condong ke arah barat sembari menunggu dijemput mamaku atau terkadang sopir papaku, mataku terlalu sibuk tertuju pada pepohonan di sekitar yang daunnya meranggas menyisakan dahan-dahan dan ranting tua namun tetap kokoh walau kemarau melanda, dalam penantian menunggu jemputan. Dia datang mendekatiku bahkan sering duduk di sampingku. Mengajak ngobrol. Entah apa yang diobrolkan aku hanya bisa jawab sekenanya. Kikuk, canggung hanya itu ya bisa kurasakan saat seorang darah cantik mendekatiku. Aku sebenarnya tahu yang dia lakukan hanyalah sebagai pelarian dari Hilmi yang terus mengejarnya, tak jarang jika mamaku sudah datang. Dia minta ditemani hingga yang menjemputnya datang. Tentu hal ini tak mungkin tidak mendatangkan masalah bagiku, jelas Hilmi selalu mengancamku agar aku tidak merebut pacarnya itu. Sungguh aneh. Asmara cinta monyet remaja awal tahun 2000-an. Bahkan di saat aku sedang menunggu jemputan, duduk berdua di depan sekolah. Sering sekali aku diledekin oleh Pak Yunus, yang lagi pacaran. Pak Yunus adalah penjual es doger dan juga gorengan yang sangat baik. Beliau biasa berjualan menggunakan sepeda ontel tua dengan keranjang depan untuk gorengan sedangkan bagian belakang diisi dengan gerobak esnya. Saking baiknya seringnya aku diberikan sekantong es dan gorengan, katanya buat bekal nunggu jemputan biar enggak lapar. Ternyata Tuhan berkata lain dan aku pun hanya sebentar sekali mengenal darah cantik ini. Dia harus pindah karena suatu kasus yang tak dapat ku jelaskan di sini kawan semua. Karena saat itu tidak hanya dia saja yang dikeluarkan tapi ada temannya yang juga seorang perempuan ikut dikeluarkan dari sekolah. Anehnya ada perasaan sedih, kesal yang berdesir di dadaku saat itu, padahal jelas aku tak pernah merasakan rasa sayang pada dia. Kepergiannya sangat mendadak, bahkan untuk mengucapkan kata perpisahan pada teman-temannya tak sempat. Ingin rasanya sekedar meneleponnya, tapi aku tak tahu sama sekali nomor telepon rumahnya.
Mau bertanya pada kawan perempuan yang mengenal dia. Aku tambah malu karena kawannya ini termasuk salah satu anggota geng cewek-cewek cantik di sekolah dan cukup terkenal, maka bertambah malu untuk bertanya. Masa SMP ini aku lebih memilih ekstrakurikuler bela diri dan yang menjadi daya tarikku adalah pencaksilat. Sebenarnya aku menyukai olahraga basket, karena bisa menunjang tubuhku yang mungil ini agar tumbuh besar dan tinggi. Tapi aku urungkan niat karena perkataan papaku, "Nak, kamu ini anak lelaki harus bisa jaga diri, kehormatan keluarga dan orang-orang yang kamu sayangi." Kata-kata itu selalu terngiang di telingaku sampai sekarang. Bersyukur di masa SMP ini bisa lebih mengenal Tuhanku dan di masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja ini. Kelebihan yang aku miliki kadang timbul secara tiba-tiba. Mungkin karena aku lebih dekat dengan Tuhan dan sering berpuasa. Di masa SMP ini pernah sekali aku menyukai seorang dara remaja, tubuhnya mungil namun padat berisi serta asetnya yang menyembul di balik kemeja lengan panjangnya. Wajar cimon alias cinta monyet ala anak SMP di awal milenium. Kisah SMP kulalui dengan wajar dan mulai belajar untuk membiasakan agar tidak kaget seumpama ada makhluk gaib yang sengaja menampakkan diri. Karena di saat itu seringkali tak sengaja bertemu dengan makhluk gaib, mulai dari hanya sekedar samar-samar berupa asap putih hingga nampak jelas nyata di depanku. Perubahan paling besar yang terjadi di masa SMP ini adalah tubuhku yang menjadi kurus. Awalnya bobot tubuhku mencapai hampir 60 kg dengan tinggi badan yang hanya 150 cm. Betapa gemuknya aku saat itu kawan, sempat sakit yang lumayan parah. Namun tak sampai harus menginap di rumah sakit, membuat tubuhku banyak kehilangan berat badan, hingga berakhir di bobot 40 kg. Bersyukur karena ekstrakurikuler yang aku ikuti dapat membantu ketika masuk di SMA negeri favorit di kotaku. Kejadian horor yang paling saya ingat adalah ujian kenaikan tingkat pencaksilat, di mana diadakannya jurit malam. Kawan semua pasti tahu apa itu jurit malam? Biasalah uji mental. Di mana dilepas tahu persatu dengan hanya modal peta untuk sampai ke tempat finish. Saat menuju ke sana akan ditakut-takuti oleh pelatih yang menyamar menjadi hantu, sayangnya di saat seperti itu hantu yang asli ikut nongol. Kalau ini sih nggak seram kawan, pengalaman seramnya malah ketika kami berkemah di sebuah tempat yang dekat dengan danau. Terletak di salah satu desa di daerah Bedugul, pelatih sengaja mengajak outbound ke sana agar lebih menyatu dengan alam. Pengalaman pertama ikut kemah di pegunungan, digembleng jam 11 malam buat latihan pencaksilat pula. Katanya biar endak kedinginan, biar nanti lebih hangat suhu tubuh jadi tidur endak kedinginan. Batin saya, pala lopeyang, ini udah kisut luar dalam masih aja digembleng. Bahkan sebelum penutupan malam itu satu persatu dari kami diuji keahlian bela dirinya. Modal body protector doang buat nahan pukulan di badan, kebayang sakitnya saat kuda-kuda goyah dan dengan mudahnya kena hantaman sapuan dari lawan. Hawa yang dingin bikin susah untuk tidur, alhasil setelah subuh kami melakukan pendakian di bukit dekat situ. Kurangnya istirahat hampir membuatku pingsan, untung ada salah seorang pelatih yang tahu dan membantu saat turun ke bawah karena lelah mendaki. Saya, Ahmad dan seorang pelatih akhirnya sukses turun dari pendakian. Sempat saat malam akan istirahat terjadi sedikit kegaduhan karena datangnya kuntilanak mengganggu di sekitar tenda kami. Terdengar suara cekikikan khas yang terasa menakutkan dan seperti terdengar jauh. Biasanya jika suara terdengar jauh maka makhluk gaib itu sebenarnya sudah berada di sekitar kita, malah kalau suaranya terdengar dekat biasanya masih jauh dari kita. Begitu juga sumber suaranya jika terdengar di depan biasanya makhluk tersebut ada di belakang kita. Untungnya kegaduhan tersebut dapat diatasi dan tidak sampai terjadi adanya kesurupan. Masa SMP pun berakhir. Nilai IPTANasku cukup memuaskan, ya. Walaupun untuk bisa masuk SMA negeri masih pas-pasan, untungnya ada prestasi olahraga dari ekstrakurikuler yang kuikuti. Jadi bisa memberikan nilai lebih untuk diterima di SMA negeri incaranku.